Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1873. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Si media tiba-tiba menatap Chen Sisi. Hatinya tidak bisa menahan rasa ngeri dan berdebar-debar. Kekuatan Chen Sisi masih lemah sekarang, jadi mungkin itu bukan masalah besar. Akan tetapi begitu Chen Sisi menjadi ahli Kaisar Agung dan bahkan memiliki kekuatan yang cukup, dia mungkin dapat menarik banyak pria kuat untuk bergabung dengannya. Dan belum lagi, kata Kaisar Si Media lalu menatap Kaisar Abadi dan Qin Chen. Memikirkan Kaisar Abadi, jika ada orang-orang di belakangnya, maka seluruh dunia bawah akan memikirkan hal ini. Kaisar Sime tidak berani untuk memikirkannya lagi. Ini jelas berita yang dapat menumbangkan seluruh dunia bawah. Di dalam kehampaan Aula Siming, tidak hanya Kaisar Sime yang merasa ngeri, tetapi tidak jauh dari sana, Molly juga tercengang. Seketika senyum masam tergambar dari sudut mulut Molly. Putri Permaisuri Ming Yue. Senyum muncul di bibirnya, tetapi senyum itu penuh dengan kepanihitan. Molly, dirinya juga berasal dari tempat terpencil di benua Tianwu. Awalnya dia bisa menahan ketika Qin Chen mendapatkan Kaisar Yoming sebagai pendukungnya, menaklukkan Kaisar Sime dan bahkan menipunya. Namun sekarang bahkan wanitanya Qin Chen pun sangat luar biasa. Dia adalah salah satu anak dari 4 Kaisar Agung dunia bawah. Dia adalah putri Permaisuri Ming Yue, seorang pemimpin dan seorang tuan di atas Kaisar Abadi saat ini. Lihatlah dirimu lagi, Molly ingin menangis saat ini. Dia juga seorang pria, jadi mengapa wanita manapun yang ditemukan iblis Qin Chen di alam bawah begitu menakutkan? Sementara dirinya, tidak, aku tidak bisa berpikir seperti itu, kata Molly. Dia menampar dirinya sendiri beberapa kali dengan keras. Tuan Raja Bis Api Merah adalah orang yang unik di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandinginya, kata Molly dengan tegas. Boom! Di kehampaan di sekitarnya, aura kematian yang mengerikan masih melonjak. Chen Sisi menatap Kaisar Abadi di depannya dan tidak bisa langsung menjawab, tetapi dia berbalik untuk melihat Qin Chen. Penjaga Chen Sisi. Qin Chen tampak tenang dan melangkah maju ke arah Chen Sisi. Nona muda, kata Kaisar Abadi. Dia tiba-tiba berubah warna dan buru-buru berdiri. Ledakan. Seketika aura mengerikan melonjak dari tubuh Kaisar Abadi. Dia menatap Qin Chen seperti serigala. Siapa kamu? Dan mengapa wanita itu bersamamu? Begitu kata-katanya jatuh, niat membunuh melonjak dari tubuh Kaisar Abadi. Dan dia siap menyerang kapan saja. Berhenti. Namun sebelum Kaisar Abadi bisa bertindak, mata Chen Sisi membelalak dan dia berteriak keras. Nona muda, kata Kaisar Abadi, dia merasa cemas. Dia adalah orangku. Jika kamu menerimanya sebagai tuanmu, maka aku akan menjadi tuanmu di masa depan, kata Chen Sisi dengan dingin. Dan di mata Kaisar Abadi yang tercengang, dia dan tangan Qin Chen. Tangan Chen Sisi dan tangan Qin Chen saling berpegangan. Nona muda, boom! Kaisar Abadi merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah disambar petir. Melihat Qin Chen, matanya langsung menjadi sangat ganas. Beraninya kamu menyakiti nona muda, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bunuh! Dengan teriakan keras, Kaisar Abadi bergegas menuju Qin Chen dengan gila. Kemarahan telah membara di benaknya. Tuannya memintanya untuk melindungi wanita muda itu. Akan tetapi ketika dia melihat wanita muda itu untuk pertama kalinya, wanita mudanya telah ditipu oleh pria ini. Di mata Kaisar Abadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk wanita muda. Qin Chen pasti telah melakukan sesuatu untuk menipu hati wanita muda yang murni itu. Jadi dia berhasil. Untuk sesaat, Kaisar Abadi hampir menjadi gila. Aku telah gagal mengikuti instruksi tuanku. Kamu lancang. Wajah Chen Sisi tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini. Dan dia segera berdiri di depan Qin Chen, melambaikan tangannya, dan boom! Aura kematian yang tak terhitung jumlahnya mengalir di telapak tangannya, langsung mengelilingi Kaisar Abadi.
Istana Siming ini awalnya adalah harta karun Kaisar Abadi, tetapi pada saat ini Istana Siming itu sama sekali tidak mematuhi kendalinya dan malah mengikuti kendali dari Chen Sisi. Nona, kamu terlalu naif. Jangan tertipu oleh orang ini, kata Kaisar Abadi dengan cemas. Asal-usul orang ini tidak diketahui, dia pasti berada di bawah komando seorang Kaisar Agung dunia bawah. Dia tahu identitasmu, Nona, jadi dia mengintai di sampingmu. Nona, jangan tertipu. Tujuannya melakukan ini adalah untuk memanfaatkanmu, Nona, untuk mengambil alih semua yang ditinggalkan oleh Tuan dan secara diam-diam mengendalikan dunia bawah, kata Kaisar Abadi. Dia berkata dengan bersemangat. Tuanku memiliki status yang luar biasa. Bagaimana dia bisa memanfaatkannya? Pada saat ini dengusan dingin terdengar dan penindasan aura kematian hilang. Kaisar Simei langsung jatuh dan datang kepada Qin Chen di depan Qin Chen. Dia memberi hormat kepada Qin Chen dengan sangat hormat. Tuan, bawahan tidak kompeten. Bawahan gagal menangkap Kaisar Abadi ini sebelumnya. Tolong minta Tuan untuk menghukum bawahan, kata Kaisar Simei. Dia tampak malu. Tuanku. Kaisar Abadi pun segera tertegun. Lalu ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia mencibir. Kaisar Simei, kamu masih berakting di hadapanku. Kamu terjebak di laut mati saat itu, tetapi sekarang kamu lolos dengan selamat. Kamu pasti berlindung pada Kaisar Wu Yue atau Kaisar Yan. Dan putra ini, dia bukan Kaisar Agung. Sebagai Kaisar Agung, bagaimana kamu bisa mengenalinya sebagai tuanmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku mudah ditipu? Kata Kaisar Abadi. Dia berteriak dan marah. Apakah seorang Kaisar Agung akan menjadi pelayan dari seorang ahli Kaisar Semu? Itu hanyalah sebuah fantasi. Bodoh, kata Kaisar Simei. Dia memandang Kaisar Abadi dengan jijik. Dengan penglihatanmu, bagaimana kamu bisa tahu bahwa tuanku ini begitu luar biasa? Kekuatan tuanku tak tertandingi di dunia. Jika tuanku tidak menyelamatkanku sebelumnya, aku khawatir aku sudah mati sejak lama. Bagaimana kamu masih bisa bertahan hidup sampai sekarang? Aku mungkin sudah ada di alam baka, kata Kaisar Simei. Hanya dia, kata Kaisar Abadi. Dia mencibir dengan ragu. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu tentang tuanku? Kata Kaisar Simei ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia langsung disela oleh Qin Chen. Baiklah, jangan bicara omong kosong dengannya. Kupikir Kaisar Abadi ini adalah orang yang cerdas, tetapi aku tidak menyangka otaknya tidak begitu cerdas, kata Qin Chen melangkah maju menatap Kaisar Abadi. Awalnya aku ingin belajar darimu mengenai beberapa hal tentang permaisuri Ming Yue, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah orang cadangan yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue. Mengingat kamu telah menjaga rahasia permaisuri Ming Yue selama bertahun-tahun, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Tetapi mulai sekarang, kamu harus mematuhi perintah Chen Sisi dan menempatkannya sebagai penanggung jawab, kata Qin Chen. Kamu tidak perlu mengatakan ini, kata Kaisar Abadi. Dia menus dingin. Kamu ingin menipuku dengan kata-kata manismu itu? Apa yang kamu katakan hanya untuk menipu noda muda dan mencari tahu rahasia tuannya. Nona, kamu tidak boleh tertipu olehnya. Mendengar perkataan Kaisar Abadi, Chen Sisi merutkan kening, menatap dingin ke arah Kaisar Abadi dan berkata dengan serius. Aku tidak ingin mendengar kata-kata tidak sopan darimu lagi. Jika ada waktu berikutnya, kamu bisa pergi saja. Aku tidak ingin menerimamu sebagai pelayanku, kata Chen Sisi. Nona, kamu, kata Kaisar Abadi. Dia terkejut dengan cemas dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa nonanya telah tertipu begitu dalam. Qin Chen meremas tangan Chen Sisi dengan lembut, menatap Kaisar Abadi dan mencibir. Apa yang kamu sebut rahasia tidak lebih dari sekedar jalan menuju alam semesta asli. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kata Kaisar Abadi. Dia tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen ini akan mengetahui rahasia yang disembunyikan, yaitu jalan menuju alam semesta asli. Sepertinya tebakanku tidak salah, gumam Qin Chen. Melihat ekspresi Kaisar Abadi, Qin Chen tersenyum tipis. Dia menoleh dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan ringan, sebenarnya ini hanya tebakanku. Apa tebakanmu? Kata Kaisar Abadi. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Apakah orang ini sedang bercanda? Namun tidak ada sedikit pun tanda-tanda candaan di wajah Qin Chen dan dia melanjutkan. Sebenarnya, dahulu kala aku bertanya-tanya mengapa ada jalan menuju alam semesta asli di Gunung Guiming. Qin Chen tenggelam dalam ingatan.
Dunia bawah dan lautan kosmik itu adalah dua tempat yang sama sekali berbeda. Itu setara dengan sisi yin dan yang dari hal yang sama. Keduanya dipisahkan oleh kekuatan yang mengerikan dan hampir tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Karena begitu celah antara dunia bawah dan lautan kosmik muncul, maka itu akan menyebabkan kebocoran energi yin atau intrusi energi yang kemungkinan besar akan menyebabkan ketidakseimbangan yin dan yang, dan bahkan hantu akan langsung menerobos ke dunia yang melalui lorong itu, menyebabkan bencana. Oleh karena itu, semua lorong ke dunia bawah di lautan kosmik dijaga ketat dan tidak dapat dan mudah dibobol. Belum lagi ada pertempuran besar antara lautan kosmik dan dunia bawah saat itu. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sangat waspada satu sama lain. Bahkan Kaisar Yoming perlu pergi ke lautan kematian di pusat laut semesta untuk kembali ke dunia bawah. Namun, ada lorong menuju dunia bawah di dekat Laut Iblis, dewa kekacauan dari klan Iblis. Itu sangatlah aneh. Dan Kaisar Abadi masih mengetahui lorong ini. Dia menggunakan lorong ini untuk bekerja sama dengan leluhur Iblis Abis untuk mengembangkan reinkarnasi 6 jalur kecil. Namun, kemudian di saat dia belajar lebih banyak, Qin menjadi lebih bingung sampai dia melihat Kaisar Abadi. Jika tebakanku benar, Permaisuri Mingyue seharusnya pergi ke alam semesta asli melalui lorong ini dan kemudian bertemu dengan Dewa Iblis. Dan setelah itu Chen Sisi lahir, kata Qin dengan ringan. Kamu benar-benar mengenal Tuan itu dan kamu sangat akrab dengan alam semesta asli. Siapa kamu? Kaisar Wuyue dan Kaisar Yan. Tidak, bagaimana bawahannya bisa mengetahui ini? Kata Kaisar Abadi, dia bahkan lebih ngeri. Apa, ayahku adalah Dewa Iblis dan ibuku adalah Permaisuri Mingyue, gumam Chen Sisi. Ayah, ibu, ini adalah dua kata yang sangat asing. Di benua Tianwu, Chen Sisi telah menjadi yatim piatu sejak dia kecil dan tidak pernah melihat orang tuanya. Baru setelah Chen Sisi datang ke surga, dia mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah putri Dewa Iblis yang menciptakan alam semesta asli para iblis, yaitu putri iblis Ren Xin Luo bereinkarnasi. Adapun ibunya, Chen Sisi tidak pernah tahu tentang hal itu. Chen Sisi baru tahu setelah bertemu dengan Kaisar Yoming bahwa dia sebenarnya mewarisi kekuatan Permaisuri Mingyue yang merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Dan bahwa dia sebenarnya adalah keturunan Permaisuri Mingyue. Dan Kaisar Abadi di depannya itu adalah bawahan ibunya saat itu. Namun meskipun Chen Sisi telah mengetahui semua ini secara pribadi dari Kaisar Abadi, akan tetapi hati Chen Sisi dipenuhi dengan denyutan yang tidak dapat dijelaskan saat ini. Tetapi tidak ada lagi kejutan di saat mengenal orang tuanya, karena dia tidak pernah melihat orang tuanya sejak dia lahir. Hanya Qin lah yang akan selalu ada di hatinya, yang mana Qin telah menjadi cahayanya dan telah bekerja keras untuk melindunginya. Seolah-olah merasakan emosi di hati Chen Sisi, Qin dengan lembut memegang tangannya erat-erat, menenangkan jantung Chen Sisi yang berdebar-debar. Kemudian Qin menatap Kaisar Abadi merutkan kening dan berkata, "Sekarang akhirnya aku tahu mengapa Permaisuri Mingyue memberimu tugas menjaga tempat ini, karena untuk mengatakan bahwa kamu idiot, kamu benar-benar idiot." Kata Qin, "Kamu terus saja bicara, mengapa kamu mengutukku?" Kata Kaisar Abadi, dia sangat marah. Jika dia tidak terjebak oleh aura kematian Si Mingdian, aura itu akan melompat dan melawan Qin dengan putus asa. Qin lalu berkata dengan dingin, "Karena aku berasal dari alam semesta asli, aku secara alami tahu ini." Apakah kamu berasal dari alam semesta asli? Kata Kaisar Abadi, dia membelalakan matanya dan berkata dengan kaget, "Apakah kamu dari dunia duniawi?" Qin pun tidak bisa berkata-kata. Dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas dalam, menatap Kaisar Abadi yang terkejut. Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Lupakan saja. Ini masalahku. Kupikir IQ-mu terlalu tinggi. Kata Qin, dia akhirnya tahu di mana letak masalahnya. Dia menebak banyak hal, berpikir bahwa Kaisar Abadi akan dapat mengetahuinya hanya dengan satu kata saja. Tetapi siapa yang tahu orang ini memiliki IQ rendah? Jika dia tidak menjelaskan semuanya dengan jelas, maka mungkin Kaisar Abadi ini tidak akan memahaminya sama sekali. Memikirkan hal ini, Qin tiba-tiba mengangkat tangannya dan kekuatan tarik-menarik yang mengerikan lahir, langsung menarik Mo Li.
Iblis Kincen, bersikaplah sedikit lembut padaku, kata Molly. Tubuhnya dalam keadaan rusak parah setelah terkena serangan sebelumnya. Dia menjerit kesakitan di saat Kincen menariknya ke depan. Kincen menunjuk Molly dan berkata, "Lihat dia, tidakkah menurutmu aura orang ini sangat familiar bagimu?" Mendengar itu Kaisar Abadi mengerutkan kening. Dia agak familiar, tetapi di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Wajah Kincen pun penuh dengan garis-garis hitam. "Molly, tunjukkan aura leluhur iblis abis yang telah kamu telan, dan berhentilah menyebarkan hukum dunia bawah yang berantakan ini." Mendengar itu Molly dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia tidak punya pilihan selain melepaskan jejak aturan dari leluhur iblis abis yang telah dia telan. Boom! Kekuatan iblis yang bergulir melonjak melalui langit dan bumi. Apa napas ini? Mata Kaisar Abadi langsung menyala dan dia menatap Molly dengan heran. Kamu adalah semut kecil bodoh dari beberapa klan iblis yang bekerja denganku di alam semesta asli. Bukankah kamu sudah mati? Apakah aku merasakannya? Napasmu telah diambil tapi kamu masih hidup. Leluhur iblis abis. Pada saat ini wajah Kincen telah benar-benar gelap dan dia berkata dengan marah. Dia bukan leluhur iblis abis. Dia namanya Molly, tetapi dia juga adalah iblis. Leluhur iblis abis bekerja sama denganmu di awal itu telah dibunuh oleh Molly. Dan Molly ini telah melahap leluhur iblis abis asal-usulnya telah dilahap. Jadi Molly memiliki tau dan aura dari leluhur iblis abis. Molly ini juga orang dari dunia yang di alam semesta asli. Selain itu, kamu mendesak si Mingdian sebelumnya. Dalam situasi kritis seperti itu, aku menyingkirkan bawahan lainnya tetapi meninggalkannya di sini hanya untuk membiarkanmu merasakan aura di tubuhnya dan membuatmu bangun. Tebak, tetapi kamu... Kincen bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya merasa lelah karena berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak punya otak dan sangat bodoh. Sementara Molly tidak bisa berkata-kata pada saat ini, Molly akhirnya mengerti mengapa Kincen tidak memasukkannya kembali ke dunia kacau sebelumnya. Ternyata Kincen sebenarnya sengaja membiarkan Kaisar Abadi untuk merasakan aura leluhur iblis abis yang ada di tubuhnya. Molly menatap wajah Kaisar Abadi dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Sialan, orang ini apakah dia sebodoh itu? Apakah orang ini sama bodohnya seperti leluhur iblis Luo? Di saat yang sama, Kincen juga mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari dunia yang. Segera Kincen mengeluarkan auranya, seraya berkata, "Itulah sebabnya aku bisa bersama Chen Sisi. Aku bukan anggota dari Kaisar Yan ataupun Kaisar Wuyue. Dan ya, Molly dan aku sebenarnya pernah berkomunikasi denganmu bertahun-tahun yang lalu," kata Kincen. Begitu Kincen selesai mengatakan itu, adegan di mana dia bertarung melawan penguasa dewa dan iblis kekacauan di laut Dewa Iblis Kekacauan waktu itu, dan juga pada saat menipu Kaisar Abadi dan lalu memperoleh 2 harta karun tertinggi, yaitu tongkat hitam pekat dan kapak kematian. Dan melihat semua pemenangan di depannya, Kaisar Abadi tertegun sejenak. "Ya, aku ingat kalian. Apakah kalian berdua semut kecil di alam semesta asli?" kata Kaisar Abadi dengan kaget. Meskipun masalah ini hanyalah masalah sepele, dan 2 harta karun tertinggi itu tidak berbeda dengan sampah di mata Kaisar Abadi. Tapi bagaimanapun juga, mereka pernah berkomunikasi dengan alam semesta asli, dan dirinya sangat terkesan. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa Kincen dan Molly ternyata sebenarnya adalah semut yang samar-samar dia rasakan saat itu. Duar. Namun begitu Kaisar Abadi selesai berbicara, tiba-tiba niat membunuh yang mengerikan seketika muncul. Itu adalah Kaisar Simei. Terlihat Kaisar Simei memegang cambuk panjang di tangannya, dan seketika dia mengayunkan cambuk itu memukul wajah Kaisar Abadi dengan keras. Kaisar Abadi pun berteriak kesakitan, tetapi dia melihat Kaisar Simei yang menatapnya dengan mata dingin, dengan niat membunuh yang mendidih. "Kamu baru saja mengatakan bahwa Molly adalah seekor semut, itu tidak apa-apa. Tetapi kamu berani mengatakan bahwa tuanku juga adalah seekor semut. Siapa yang memberimu keberanian?" kata Kaisar Simei. Sementara di samping, Chen Sisi juga merutkan kening dan berkata, "Kaisar Abadi, Kincen adalah orangku. Aku tidak ingin mendengar 2 kata itu lagi dari mulutmu di masa depan." "Ya, baik Nona," kata Kaisar Abadi. Dia benar-benar mereda saat ini. Meskipun dia memiliki kepala yang tumpul dan bodoh, namun tidak berarti bahwa dia benar-benar idiot.
Sekarang aura dunia yang diungkapkan oleh Qin Chen di depannya membuatnya langsung menyadari bahwa pihak lain sebenarnya benar-benar adalah orang dari alam semesta asli. Dan selama lawannya adalah orang dari alam semesta asli, maka itu tidak akan pernah menjadi orang dari Kaisar Wiyue maupun Kaisar Yan. Dan itu tidak perlu ditakutkan lagi. Tapi kultivasimu jelas waktu itu, bahkan kamu bukan ahli transenden. Sudah berapa lama waktu ini berlalu? Sekarang kultivasimu, kata Kaisar Abadi. Dia berkata dengan ngeri ketika dia kembali tersadar. Ya, itu sebabnya aku mengatakan bahwa tuanku adalah jenius yang paling tak tertandingi di alam semesta ini. Dan dia pasti akan mendominasi keberadaan alam semesta ini di masa depan. Dengan keberadaan tuanku, bagaimana mungkin orang sepertimu bisa sebanding dengannya, kata Kaisar Sime dengan nada yang meremehkan. Baiklah, Qin Chen melambaikan tangannya dan menatap Kaisar Abadi. Sekarang bisakah aku berbicara dengan baik? Kaisar Abadi ragu sejenak lalu segera mengangguk. Chen Sisi, lepaskan dia, kata Qin Chen berbalik dan meminta Chen Sisi untuk melepaskan Kaisar Abadi. Chen Sisi pun segera melepaskan ikatan pada Kaisar Abadi. Melihat nona mudanya menuruti kata-kata Qin Chen, Kaisar Abadi tidak tahu seperti apa rasanya. Setelah melepaskan ikatan, Kaisar Abadi segera berkata dengan cemas kepada Chen Sisi. Nona, mengapa kamu datang ke dunia bawah? Dunia bawah sangat berbahaya, dan ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Jika ahli kuat lain di dunia bawah mengetahuinya, kamu pasti akan mendapat masalah. Kata Kaisar Abadi. Dia berkata dengan sangat cemas. Ketika Chen Sisi datang ke dunia bawah, dia tentu punya alasannya untuk datang, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Alasan? Kaisar Abadi tiba-tiba merutkan kening dan menatap Chen Sisi. Boom! Seberkas cahaya melintas di kedalaman matanya dan seluruh auranya tampak menyatu dengan istana Siming. Saat berikutnya ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi kengerian yang tak berujung. Napas ini, Nona, mengapa asal-usulmu menjadi begitu lemah? Ini adalah kekuatan jurang. Apakah kekuatan jurang telah menemukanmu? Kata Kaisar Abadi, dan boom, segera niat membunuh yang kuat melonjak dari Kaisar Abadi, seperti gunung berapi yang meletus dengan amarah berusaha melahap siapapun. Kekuatan jurang telah menemukanmu, Nona. Tidak, itu tidak mungkin. Tuanku telah melindungi Anda dengan sangat baik. Bagaimana jurang bisa menemukan Anda, Nona? Kata Kaisar Abadi, ekspresinya menjadi berubah drastis. Jurang, apa maksudmu? Di samping Qin Chen merutkan kening dan langsung berteriak tajam. Kaisar Abadi menatap Qin Chen dan yang lainnya dengan wajah jelek dan berkata, apakah Anda tahu mengapa tuanku menghilang saat itu? Itu adalah karena abis atau jurang. Karena begitu abis atau jurang menemukan Nona, maka itu pasti akan merugikan Nona. Tapi, gumam Kaisar Abadi dengan ekspresi tidak mengerti. Nona telah berada di alam semesta asli. Bagaimana dia bisa terkontaminasi dengan kekuatan jurang? Bagaimana dia bisa terkontaminasi? Kata Kaisar Abadi. Dia tampak cemas dan nampak tidak yakin. Maksudmu, Permaisuri Mingyue menghilang karena jurang? Kata Qin Chen merutkan kening. Ya benar, Kaisar Abadi mengangguk. Saat itu, abis atau jurang diam-diam menyerbu dunia bawah dan berkoalisi dengan orang-orang kuat di dunia bawah. Akibatnya, tuanku Permaisuri Mingyue menemukan jejak abis dan memata-matai petunjuknya. Oleh karena itu, dia menjadi sasaran abis atau jurang. Dan itulah sebabnya kecelakaan terjadi. Kaisar Abadi menjelaskan. Itu tidak mungkin. Ledakan. Pada saat ini, teriakan dingin tiba-tiba datang dari tubuh Qin Chen dengan kemarahan yang tak berujung. Bagaimana mungkin hilangnya Permaisuri Mingyue berhubungan dengan abis? Kapan jurang atau abis itu menyerbu dunia bawahku? Menemani suara ini itu adalah kekuatan yang sangat dalam dan luas di dunia bawah, mengaduk kekosongan ke segala arah dan bahkan istana Siming mulai bergetar. Siapa itu? Mendengar suara ini, Kaisar Abadi langsung terkejut dan dia pun menatap Qin Chen dengan ekspresi ngeri. Pada saat itu dia merasakan napas dunia bawah yang kuat. Teror napas ini jauh di atasnya dan itu memberinya perasaan akrab yang samar. Ini jelas merupakan sosok yang kuat di dunia bawah. Tapi bukankah wanita muda dan orang di depannya berasal dari alam semesta asli? Bagaimana dia bisa memiliki aura kekuatan dari dunia bawah padanya? Siapa itu? Kata Kaisar Abadi. Dia tampak ketakutan dan marah. Dengan niat membunuh yang melonjak. Identitas Qin Chen sebagai manusia dari dunia yang telah menghilangkan keraguannya.
Tetapi sekarang aura dunia bawah yang menakutkan ini membuat hatinya bangkit kembali. Kaisar Yoming, apa sebenarnya yang terjadi? Kata Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke dalam dirinya sendiri.